Jadi materi kali ini paling penting sekali ya. Ini mau teman-teman mau ubah ke bentuk apapun, yang namanya activity dan intent itu istilahnya hal yang paling penting lah ya, penting dalam pemrograman Android atau dalam aplikasi apapun. Nah, seperti yang sudah ada teman yang tanya sebelumnya, yaitu Pak, ketemu punya aplikasi yang tombol-tombol yang sudah dimasukkan ini bisa diklik atau tidak ya, klik dia berpindah atau tidak. Nah, di materi ini diajarkan namanya activity dan intent ya. Jadi activity itu adalah kelas yang panggil layout itu ya. Jadi activity adalah user interface tampilannya ya, sedangkan intent adalah perpindahan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Jadi kelas ini dalam artian ketika kita kan kemarin contoh kelas main activity atau main activity.java itu, nah dia menampilkan tampilan misalkan activity main ya, misalkan XML, file XML. Nah tampilannya contoh nanti saya coba kita buka yang kemarin saja ya, di user interface-nya yang sudah kita lakukan latihan kemarin. Nah, ini tunggu proses loading. Nah, ini saya buka kelas Java-nya ini. Ya, ini contoh saja untuk yang kemarin. Nah, ini activity ya. Dimaksudkan dengan activity adalah dia cuma menampilkan layout mana. Jadi activity main activity Java ini ya, nama main activity.java ini dia menampilkan tampilan adalah ada tampilannya yaitu R layout activity main, artinya dia menampilkan tampilan yang ada di folder res, oke. Di folder R ini res layout, oke, folder layout, dan filenya adalah activity main. Oke, activity main. Activity main itu yang mana? Yang ini. Jadi dia menampilkan tampilan ini ya. Nah, sekarang intentnya adalah ketika kita klik button di sini, proses pindahnya itu yang disebut intent. Jadi ada kelas baru lagi yang kita buat atau activity baru yang kita buat untuk proses pindah dari activity satu ke activity yang lain. Itu namanya intent. Itu garis besar saja pengertian sederhana dari activity dan intent ya. Nah, ini activity ini bisa kita buat dari button, oke. Button itu cuma tombol ya, tombol, atau kita bisa buat juga dari image button. Jadi tombol tapi kita ganti dengan gambar seperti itu. Nah, intent adalah bagian activity ya. Seolah activity pindah ke activity lain, itu intent ya. Ini dasar sekali. Codingnya tidak susah teman-teman, tidak usah hafal codingannya. Codingannya mulai dari aplikasi yang pembelajaran hari ini dan seterusnya. Ketika ada proses klik, kita akan gunakan coding itu terus. Nah, di dalam activity tentu ada misalkan activity atau perpindahan dari activity satu ke activity lain, ada dua metode yang penting. Yang pertama on create dan on pause ya. Artinya on create ini membuat kita menutup, misalkan kita menutup activity yang sedang terbuka dan membuka activity yang baru. Jadi kita on create ya, tampilan untuk pindah ke activity baru. Nah, on pause ini adalah setelah dibuka activity yang baru, maka dia stop di situ, dia tidak langsung buka yang lain lagi seperti itu. Jadi ada on pause, ada on create ya. Nah, ini tinggal teman-teman baca saja ya, on destroy ini untuk menutup ya, segala macam. Ini teori saja, saya pikir nanti pada saat praktikumnya itu baru lebih mudah ya. Nah, untuk lebih sederhananya, untuk lebih paham lagi untuk materi ini, kita akan coba lakukan latihan yang pertama dengan ADT. Sebenarnya kalau pakai jadi codingannya itu teman-teman dengan ADT maupun dengan Android Studio sama saja ya, sama saja. Contoh, kita akan buat dengan ADT. Jadi materinya bisa teman-teman download di Adlink.
Oke, saya buka dengan ini biar lebih gampang ya, biar lebih gampang. Oke, saya buka dengan ADT dulu. Kita mulai dengan ADT. Jadi setelah teman-teman buka ADT seperti ini, jangan lupa buka Eclipse ya. Kemudian pilih Eclipse yang ini. Oke. Masih yang TI4B punya. Kita tunggu ADT-nya jalan. Nah, ini kita simpannya di desktop ADT TI4B latihan TI4B ya. Jadi nanti dia tersimpannya di folder ini ya. Sini. Oke. Nah, kita oke saja. Tunggu proses loadingnya. Ini dia masih loading. Kita tunggu proses di bawah sini ya, di bawah sini sampai dia selesai proses loading, baru kita mulai buat supaya tidak ada error ya. Nah, untuk yang ini kita tutup saja. Ini untuk yang kemarin ya. Oke, kita buat project baru ya, Android Studio project, Android project baru, file, new, kemudian pilih Android application project ya. Android application project, kita namakan dia misalkan activity intent TI4B ya. Contoh namanya adalah activity intent TI4B. Kemudian ini project name-nya boleh sama, boleh beda ya. Kita biarkan default saja. Oke. Package name ini teman-teman boleh ubah ya. Jadi tidak harus com.example ya dan seterusnya. Ini package name ini harus unik, harus berbeda ya. Tapi kalau misalkan ada update aplikasi maka package name-nya harus sama. Jadi misalkan ketika teman-teman download Facebook, lalu tiba-tiba ada update-nya, itu berarti lalu dia kan tidak mengganti Facebook yang lama, dia tidak membuat aplikasi Facebook baru, tapi dia menimpa Facebook yang lama. Itu artinya bahwa package name-nya itu sama ya. Jadi kalau mau timpa aplikasi yang lama berarti package name-nya harus sama, tapi kalau mau bikin aplikasi baru berarti package name-nya harus berbeda. Ini boleh teman-teman ubah bebas, namanya titik apa gitu ya, bebas sekali. Oke, kemudian ini kita sesuaikan dengan minimum SDK dan segala macam yang ada di ADT saja. Oke. Kemudian kita next. Kita next lagi. Ini biarkan kita default begini aja ya. Kita next lagi. Kita pilih blank activity saja. Kita next. Nah, untuk default activity main ini, nama activity dan layoutnya adalah main activity dan activity main ya. Kita biarkan default begini saja. Oke. Seperti ini. Kita finish. Jadi kita akan buat activity yang pertama ya. Kita rancang tampilan untuk yang pertama gitu ya. Jadi kita akan rancang tampilan pertamanya seperti ini. Oke. Di activity main. Jadi di layoutnya ini teman-teman, layoutnya yang file XML ya. File XML. Nah, ini kita ubah tulisan hello world-nya saja ya. Oke, jadi bisa double klik di sini. Oke, nanti dia langsung muncul ke bagian tab. Jadi awalnya di graphical layout. Ketika kita double klik di hello world, maka dia akan berpindah ke activity main tab yang sebelahnya ya. Nah, untuk teksnya kita bisa ganti di sini atau kita bisa ganti di bagian res value ya, string ya. Jadi tulisan hello world itu sebenarnya ada di file string di folder value strings ya. Ini ada tab strings di sebelahnya ini.
Nah, hello world itu ada di sini, tulisan hello world yang ada di tampilan ini, ya, di graphical layout ini sebenarnya itu dari folder dari file strings.xml. Ya, kita bisa ganti teksnya di sini atau kita juga bisa ganti teksnya langsung di bagian sini, ya, tidak ada masalah itu. Oke, jadi misalkan kita langsung ganti saja, misalkan terus nama saya saja, ya. Oke, jadi nanti tampilan seperti ini. Oke. Kemudian ini kenapa tanda seru, ya, teman-teman lihat ada tanda seru kuning, kenapa? Karena kita melewati proses stringnya, ya. Jadi kalau tanda seru kuning sebenarnya tidak error, ya, tidak error, tapi kita melewati, harusnya dia harus ditulis di string, ya, di bagian folder file stringsnya, tapi kita tulisnya langsung di sini. Jadi tidak error sebenarnya, cuman kita melewati konsep harus terstruktur lah, kira-kira gitu. Kita melewati strukturnya, tidak ada masalah, ya. Kemudian kita akan tambahkan sebuah button. Oke, ini tombol ini kita tinggal drag saja tombolnya, kita taruh di sini, ya. Tinggal klik, tahan saja, ya. Seperti itu, klik, tahan, kemudian lepaskan. Nah, di sini misalkan kita double klik saja. Ingat ini ID-nya adalah button 1, ya. Kalau yang tulisan teksnya itu ID-nya adalah text view 1, ya. Ini kita bisa ganti ID-nya. ID-nya terserah, kita bisa ganti namanya apa saja. Tapi untuk yang awal kita biarkan default saja, lebih gampang. Oke, untuk buttonnya kita ID button 1. Oke. Untuk teksnya ada di bawah sini, teman-teman. Untuk tulisan yang di sini, ya, di dalam tulisan button ini, misalkan kita ganti dengan tulisan next. Oke, ya. Oke, sehingga nanti tulisannya seperti ini, contoh, ya. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita ikuti materi biar tidak bingung, ya. Jadi ini text view, ini button, ya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan activity baru, ya. Jadi pastinya kita akan buat ketika kita proses klik next, maka dia berpindah ke tampilan yang lain seperti itu, ya. Nah, caranya kita klik kanan di package, ya. Klik kanan di package ini. Package itu adalah yang .com ini, ya, itu package. Klik kanan di sini, pilih new, kemudian pilih other, ya. Pilih other, kemudian pilih Android activity. Ya, sekali lagi klik kanan di package, new, kemudian other, pilih Android activity. Kita pilih next. Kita namakan, kita pilih blank dulu, ya. Kita pilih blank activity. Nah, kita namakan activity-nya, ya. Nama activity-nya misalkan main activity 2 contoh, ya. Main activity 2 ini bisa nama apa saja, ya, sebenarnya. Teman-teman bisa ganti main activity dengan nama lain, tapi kita default saja dulu. Jadi nama activity-nya atau nama kelas yang ini sama dengan yang ini, ya. Nah, kita ubah, awalnya main activity, kita ubah menjadi main activity 2. Nah, activity main kita tambah baru menjadi activity main activity 2 contoh, ya. Kita next lagi. Oke, kalau sudah next, kita finish saja, ya. Kita finish saja. Oke, sehingga sudah ada tampilan baru, ya. Ada yang tadi kita punya activity main tampilan seperti ini. Nah, sedangkan activity main 2 ini, ya, activity main activity 2 ini tampilan seperti ini. Contoh, kita ganti tulisannya, ya. Kita desain dulu. Kita desain dulu supaya kelihatan berbeda. Misalkan ini kita ganti ITB Stikom Ambon. Oke, ya, jadi tulisannya ITB Stikom Ambon. Kita tambahkan lagi contoh di tampilan itu sebuah button back, ya. Misalkan oke, tinggal klik, tahan, lepaskan, gitu, ya. Nah, kemudian kita double klik. ID-nya button 1 boleh, tidak masalah karena dia berbeda tampilannya, dia berbeda layoutnya. Jadi kalau teman-teman mau ganti button 2 boleh, tidak masalah. Button 1 tidak masalah. Yang penting satu layout itu harus ID-nya beda-beda, ya, supaya tidak error. Misalkan kita kasih button 2 biar tidak bingung, kita tulisannya ganti dengan back,
Contoh ya. Jadi tampilan, sedangkan untuk main activity-nya kita biarkan masih default ya. Jadi main activity yang awal ketika project kita dibuat, dia memanggil activity main, oke. Sedangkan main activity 2 yang baru kita tambahkan activity-nya, dia memanggil layout-nya adalah activity main activity 2, itu dia ya. Jadi ketika kelas ini dijalankan, maksudnya dari intent adalah, atau activity intent ya, intent ketika kelas activity activity ya. Nah, jadi ketika activity dijalankan, layout ini yang ditampilkan. Itu activity ya. Ketika main activity dua dijalankan, tampilannya adalah yang ini. Sedangkan intent adalah proses pindah ketika misalkan kita klik di sini ya, kita klik di sini, dia berpindah ke tampilan ini. Jika kita klik back, dia pindah ke tampilan ini. Itu maksudnya intent ya. Jadi kita sudah buat tampilan seperti ini teman-teman. Kalau bingung ada caranya di sini ya. Di materi sudah ada gambar, klik mana ya. Oke. Kalau di sini namanya 2 activity, teman-teman boleh namakan bebas ya. Contoh. Nah, yang paling penting cuma di sini teman-teman. Saya copy, nanti saya jelaskan ya. Oke. Saya copy ini. Oke. Saya copy yang jadi dari garis miring-miring ya, garis putus-putus ini. Oke, garis putus. Nah, saya kopikan ke sini teman-teman, di activity ya. Jadi proses perpindahan codingnya semua ada di activity. Letakkannya di mana? Di bawah layout. Jadi di bawah R layout activity main, saya pastikan di situ. Oke, seperti ini. Oke. Ini maksudnya adalah jika, jadi kita identifikasi dulu ya, kita identifikasi sebuah button, oke, sebuah button, identifikasi namanya next. Button itu dibaca dari ID button 1, ID button 1 yang mana? Yang ada di activity main, oke. Jadi button, istilah kita ganti, next ini bukan teks yang tadi ya teman-teman. Next ini bukan tulisan ini, tapi kita identifikasi saja ya. Kita identifikasi saja sebuah button, variabel misalkan kita namakan dia next, oke. Dia dibaca dari ID button 1 yang ada di activity main ini, oke, di layout itu. Dan jika button itu kita klik ya, jika button itu kita klik, maka dia memindahkan atau dia menutup main activity ya, dan dia membuka kelas ini, dia menjalankan ini main activity 2. Kalau di sini 2 activity kita ganti main activity 2. Maksudnya seperti itu. Jadi jika button next kita klik, oke, maka proses intentnya terjadi, yaitu menjalankan main activity 2. Oke, nah kalau tanda seru seperti ini karena apa? Karena kita harus importkan variabel button ya. Caranya gampang. Kalau tanda seru merah seperti ini, kuning ya, kuning yang penting tidak X besar ya, X merah besar itu berarti error. Jadi kalau yang seperti ini tidak. Itu kenapa? Karena kita harus identifikasi button di bagian import Android di atas. Jadi caranya tinggal klik di sini saja, klik saja, lalu import button, double klik. Nanti dia tambahkan widget button di atas. Sama ini juga ya, dia tambahkan view, klik di situ, import view, double klik. Oke, kemudian dia tambahkan intent lagi, klik, kemudian double klik. Nah, sudah tidak error ya. Jadi yang paling penting cuma di barisan coding ini teman-teman. Jika button next diklik, maka dia berpindah ya. Jadi satu ini merupakan sebuah kesatuan teman-teman, satu coding yang utuh ya. Proses intentnya ada di sini, activity dan intent itu ada di sini. Jadi ini activity-nya untuk menampilkan layout, intentnya adalah ketika sesuatu diklik di situ, maka dia berpindah, dia memanggil kelas yang lain. Nah, sebenarnya coding yang ini kita bisa pakai. Kita pakai coding ini, oke. Kita pindah ke main activity 2. Lihat di bawah barisan R layout ini, kita enter, kita pastikan ke situ.
Oke, kita ganti saja. Misalkan button next kita ganti dengan back, ya. Kita ganti juga dengan back. Oke. Jadi dua ini harus sama. Terserah mau pakai kembali, nama apa saya bebas ya. Tidak harus back, gitu ya. Nah, jika dia nggak bacanya dari mana? ID button berapa? Kita lihat di sini. Di main activity 2, ID itu adalah, kita lihat, bisa lihat sini. Ini teman-teman, ada ID-nya di sini. Sebelah kanan sini ada ID button 2. Tapi kalau teman-teman tidak properties tidak muncul, bisa double klik di sini. Double klik dan kita lihat di sini, oh buttonnya adalah ID-nya adalah button 2. Maka di sini di kelasnya kita ganti dari button 1 menjadi button 2. Tombol back dia baca dari ID button 2 yang ada di layout activity main activity 2. Ini dia ya. Oke, jadi dia baca ID button 2. Jika tombol itu kita klik, maka proses internnya akan beralih ke main activity. Ini ya. Artinya kita tujuannya adalah dia kembali ke tampilan ini ya. Dia memanggil kelas ini seperti itu. Sehingga yang dipanggil bukan layoutnya teman-teman ya, tapi yang dipanggil ada kelasnya. Jadi kelas apa yang kita panggil? Kelasnya yang menampilkan layout ya. Jadi di sini artinya di sini yang proses yang pertama ya. Nah, button next itu dari ID button 1 yang ada di activity main layout ini. Oke. Jika button itu kita klik, maka dia berpindah ke atau dia menjalankan main activity 2 ini. Nah, main activity 2 ini dia menampilkan tampilan ini ya. Dia menampilkan tampilan ini. Oke, dia menampilkan tampilan itu. Kenapa? Karena ada di sini. Nah, ada sebuah button di main activity 2 juga. Oke. Kita identifikasi misalkan sebuah button namanya back. Dia ID-nya adalah button 2. Oke, ID-nya button 2. Ada di sini di layoutnya. Oke, ini dia ID button 2 ya. Ini ID button 2 yang jika kita klik maka dia berpindah ke kelas ini main activity, sehingga tampilan ini yang akan tampil ketika kita klik back. Seperti itu ya. Jadi proses pindahnya seperti itu teman-teman. Sudah beres? Ya sudah. Ya. Dengan demikian sudah beres itu prosesnya untuk aplikasi. Nah, kita coba buatkan ya. Kita coba klik kanan di aplikasi untuk buat APK-nya ya, file APK-nya, klik kanan. Kemudian run as atau debug as saja ya. Lalu Android application. Oke, kita tunggu prosesnya. Debug as saja ya, supaya lebih mudah. Oke, sudah beres. Kita coba lihat aplikasinya apakah sudah ada ya. Adanya di mana? Di ADT TI4B. Tadi kita punya lokasi simpan ya. Latihan TI4B. Kemudian ada di activity intent. Oke. Untuk file APK-nya ada di folder bin. Ini dia ya. Nah, ini yang akan kita install di smartphone atau di Nox Player atau di emulator. Misalkan di sini saya pakai Nox Player sebagai emulator saja ya. Jadi bisa teman-teman langsung lakukan di smartphone ya. Tinggal install, copy ini pakai kabel data, copy ke smartphone ya, lalu diinstal seperti biasa. Nah, kita coba install ya. Saya klik tahan lalu lepaskan. Oke, ini seperti ini. Jadi klik tahan, drag drop ya, istilahnya drag drop. Nah, saya lepaskan. Oke, dan kita tunggu proses install di sini ya. Ya, sementara lakukan install, nanti kita lihat proses installnya. Oke, ini dia. Tekan ya. Nah, itu kita tekan tadi. Coba lihat bang. Loading, bentar. Nah, ini dia ya, sementara install ini. Oke, install complete. Complete.
Kita coba lihat. Nah, ini dia tampilannya ya. Nah, ketika kita next, dia berpindah ke sini teman-teman. Ketika kita klik back, dia kembali lagi. Jadi kalau ada tombol banyak, kita tinggal pilih dia mau menuju ke kelas mana ya. Seperti itu. Itu namanya activity dan intent. Jadi prosesnya cuma di bagian sini ya. Jadi kita buat activity, kemudian ada activity utama ini, kemudian ada proses, misalkan ada button di sini, oke, tombol. Kemudian jika tombol itu kita klik, dia menuju kemana? Itu ada di bagian kelasnya ya. Jadi coding ini akan kita pakai seterusnya. Jadi tidak usah hafal coding sampai detailnya ya. Oh, yang penting teman-teman bisa pahami bahwa ini proses klik, ini ada tombol, tombolnya adalah ID dari mana, oke. Kemudian jika tombol itu kita klik, dia membuka kelas mana, seperti itu. Sehingga yang kita buat tadi tampilannya seperti ini ya. Next, dia berpindah. Ini berpindah itu proses intent ya. Sedangkan tampilan activity adalah dia menampilkan layout yang mana. Seperti itu. Nah, kalau untuk Android Studio teman-teman, caranya sama saja. Yang pertama pasti kita create new project ya. Create new project di Android Studio-nya. Kita pilih empty activity saja. Kalau yang tadi di ADT kita pilihnya adalah blank ya. Nah, kalau ini kita pilih empty activity, sama ya. Kita next. Kemudian kita namakan dia, misalkan saya namakan dia activity intent TI4B ya. Nah, proses package-nya boleh sama, boleh beda ya. Terserah teman-teman mau buat. Kalau sama package-nya nanti dia timpa ketika install di smartphone ya. Meskipun bikinnya pakai ADT atau meskipun bikinnya pakai Android Studio, tapi ketika package-nya sama ya, nama package-nya sama, maka dia akan menimpa yang lama seperti itu. Nah, kita buat saja berbeda ya, berbeda nama package-nya. Kemudian untuk lokasi simpan kita lihat dulu di ini ya. Ini saya namakan dia activity intent ya. Jadi dia ada di lokasi simpan kita, itu ada di Android Studio Project ya. Kemudian pemrograman mobile TI4B, lalu di dalam folder activity intent. Nah, untuk bahasa pemrograman masih kita pakai Java dulu supaya samakan dengan ADT. Kemudian minimum SDK bisa teman-teman sesuaikan dengan SDK yang ada di Android Studio ya, teman-teman punya. Kemudian finish. Dan kita tunggu proses Gradle-nya ya. Oke. Kita tunggu prosesnya sampai dia lengkap ya. Si Gradle kita tunggu saja supaya tidak error ya. Masih jalan, kita tunggu. Biasanya awal saja yang lama ya, tapi kalau kita sudah buat lagi biasanya cepat. Konfigurasi project.
Si running ya, kita tunggu ya. Oke, nah di sini tampilan pertama kita setelah project kita buat, Android Studio projectnya kita buat, tampilnya sama ya, Hello World. Nah ini kita ubah saja ya, ubah saja caranya, tinggal di split sini ya di menu. Oke, nah setelah kita buat project baru Android Studio di Android Studio ya teman-teman, nah tentu sama dengan ADT, yaitu akan tercipta sebuah layout namanya activity main dengan kelasnya atau activity-nya yaitu main activity ya. Tampilannya seperti ini. Nah, tulisan hello world sama ya dengan ADT, dia harusnya ditulis di value ya, di res value di bagian string ya. Di bagian string. Oke. Tapi kita modifikasi saja ya. Kita bisa modifikasi tulisannya langsung di sini ya. Tulisan hello world ini kita ganti, misalkan samakan saja ya dengan yang tadi. Contoh ya, ini misalkan kita desain sedikit tulisannya, misalkan di bawah ya, sini di bagian properti sini ada text color. Contoh kita kasih warna merah ya, merah, text color kasih merah ya. Oops, ini putih, kita kasih merah. Oke, kita kasih merah. Kemudian contoh text size-nya kita besarkan sedikit, misalkan 24. Kemudian text style-nya kita kasih bold. Oke, jadi coding yang ini teman-teman sebenarnya bisa kita kopikan, taruh di ADT ya, sama saja bisa. Oke, kemudian kita modifikasi sedikit untuk buttonnya ya. Kita pakai button. Oke, kita klik di sini. Ya, misal kita drag di tombolnya. Nah, kita untuk ID-nya kita bisa lihat di bagian atas ini. ID-nya adalah button. Kita bisa namakan dia button 1. Terserah teman-teman mau namakan apa. Oke. Sedangkan untuk teksnya kita bisa di bagian split. Oke, kita refaktor aja karena kita ubah ya. Jadi ID-nya button 1. Kemudian untuk teksnya kita namakan next contoh ya, next. Nah, kalau misalkan dia merah seperti ini teman-teman, kenapa? Karena sekali lagi jangan lupa titik 4 ini kita atur ya, minimal 2 ya, minimal 2 dari kiri dan kanan ya, kiri dan atas misalkan. Oke, misalkan seperti ini sehingga dia tidak error lagi ya. Jadi misalkan button next-nya kita taruh seperti ini. Oke, main activity-nya kita biarkan dulu. Kita bikin activity baru. Ya, kita bikin activity baru seperti yang di ADT tadi. Nah, kalau di sini tidak pilih other ya. Jadi klik kanan di package tetap sama. Kita klik kanan di package, kita pilih new. Kemudian pilih activity. Lalu pilih empty activity. Jadi, sekali lagi klik kanan di package, oke. New activity, pilih empty activity. Nah, dia secara default dia namanya main activity 2 dengan layoutnya adalah activity main 2. Kalau kita mau ganti silahkan ganti ya, tapi untuk sementara saya defaultkan saja, tidak ada masalah ya. Kemudian kita finish. Nah, tujuannya adalah tadi ketika kita klik button next di sini dia berpindah ke sini ya, tampilan ini. Nah, kita coba desain tampilan di sini dulu. Oke. Kita pakai text view. Oke. Contoh, kita akan ubah teksnya menjadi ITB Stikom Ambon ya. Oke, kita desain, kita ubah tulisannya ya.
warnanya. Misalkan kita pilih biru. Oke, kita pilih biru. Kemudian untuk ukuran huruf di bawah ya, text size-nya kita ubah misalkan 24 juga. Kemudian bold juga ya, misalkan seperti ini, TB Stikom Ambon. Kemudian kita tambahkan sebuah button ya. Contoh button di sini, kita ID-nya secara default ID-nya button ya. Kita boleh namakan button 2, boleh namakan button ya. Kalau kita ganti namanya, oke, menjadi nanti dia minta refaktor. Kita klik refaktor supaya dia membaca ID langsung ya. Nah, kemudian kita ganti teksnya misalkan back ya. Untuk tulisan tetap ada di ini ya, Android text ya. Misalkan kita namakan dia back, contoh ya, back. Nah, sekali lagi kalau warna merah seperti ini, kita buat yang lingkarannya itu ya. Dia posisinya di mana? Ini juga ya. Tinggal klik di situ, tarik ke atas ya, misalkan seperti ini. Oke, contoh kita sudah buat tampilan seperti ini. Jadi untuk tampilan main activity-nya seperti ini. Kalau kita klik next, maka dia akan menampilkan tampilan ini, contoh ya. Kalau kita klik back, dia balik lagi ke yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan bikin fungsi untuk klik tadi ya. Nah, sama dengan coding yang tadi ya, coding yang di ADT tadi kita pakai saja di sini. Jadi tetap di bawah R layout ini ya, kita enter saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita pastekan. Oke. Button next itu dari ID button 1, lihat. Kita lihat dia dari ID mana ya. ID button 1, oke. Dari ID button 1. Jika button 1 itu kita klik, maka dia menjalankan main activity 2 ini. Main activity 2 ya. Berarti sudah benar. Cara untuk yang menambahkan widget seperti tadi ya. Widget yang tadi, kalau di ADT kita klik di samping sini. Kalau untuk Android Studio ini klik di ini, kemudian tekan Alt Enter ya. Ada di situ, jadi tekan Alt, tahan Alt, tekan Enter. Nanti dia menambahkan widget di atas. View juga demikian, Alt Enter dan Intent. Oke. Nah, coding yang sama kita pakai juga di main activity 2. Di bawah layoutnya ya, kita enter, kita pastikan misalkan ini namanya back. Oke, jika back itu dia baca dari ID mana ya, ID di sini tadi. Untuk di layout 2 ya, ini activity main 2 itu ID-nya button back itu adalah button 2. Jadi teman-teman mau ganti dengan ID-nya back juga boleh, tidak masalah ya. Nah, kita ganti di sini button 2. Jika button 2 diklik, maka dia membuka ya, dia membuka kelas main activity. Jadi ini kita ubah menjadi main activity. Nah, kita tinggal tambahkan widgetnya. Jadi Alt Enter. Oke, kemudian Alt Enter di view dan di intent. Apakah sudah beres? Sudah ya. Sudah beres. Kita coba buat APK-nya. Jadi cara buat APK, kalau yang di ADT klik kanan debug ya. Kalau di Android Studio kita klik build bundle, kemudian build APK. Jadi build bundle, build APK, dan kita tunggu prosesnya. Ini ada di bawah sini prosesnya untuk membuat file APK. Masih running, kita tunggu sampai komplit membuat APK-nya ya.
Masih running, kita tunggu. Masih Gradle build-nya masih running, kita tunggu. Oke, sudah muncul seperti ini, berarti build APK-nya sukses ya. Untuk membuka filenya kita klik locate ya. Buat klik locate, nanti akan dibuka folder lokasi APK-nya ya. Nah, ini dia. Oke. Ini dia file APK-nya. Secara default Android Studio namanya dia adalah app debug ya. Nah, ini kita coba lakukan install di sini. Oke, kita minimize dulu. Kita tutup yang lama tadi ya. Kemudian kita coba install app debug tadi. Kita drag drop ke sini ya. Klik tahan, kemudian lepaskan. Nah, ini kita close saja. Kita tunggu proses install nanti khususnya di sini. Oke, proses install. Aplikasi kita. Oke, install komplit. Kita coba lihat. Kita klik untuk jalankan. Oke. Masih loading. Oke, ini saya membuka. Loading ternyata, kita tunggu. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalau kita klik next, activity dan intentnya sudah jalan ya, seperti itu. Ini kayaknya ini kita next, muncul, kita back, balik lagi ya. Nah, itu proses activity dan intent ketika kita membuatnya dengan Android Studio. Nah, selanjutnya untuk alert dialog, kita akan buat sebuah tampilan di sini ya. Jadi ketika next, misalkan kita tambahkan sebuah tombol. Oke, contoh di bawah sini saja ya. Di bawah saja. Misalkan kita namakan dia adalah keluar ya. Oke, jadi ketika button keluar kita klik, maka akan menampilkan pemberitahuan bahwa apakah Anda ingin keluar atau tidak dari aplikasi, seperti itu ya. Nah, ketika kita menambahkan button seperti ini dengan ID-nya adalah button 2, oke, button 2. Oke, ini ID-nya button 2. Dia ada di activity main ya. Nah, di kelasnya kita tinggal menambahkan ini fungsi button keluar ini ya. Oke, kita klik, kita copy dulu, oke, kita copy. Kemudian kita letakkan di bawah sini ya. Di bawah yang tadi ya. Ini adalah button 2. Oke. Kita kopikan untuk file case ID ini ya. Case ID ini kita copy dulu. Oke. Supaya lebih gampang nanti baru saya jelaskan. Nah, di bawah sini
Oke. Jangan lupa kita menambahkan di atas adalah implements on click listener ya. Oke. Di bagian sini ya, di bagian atas extends activity di bagian situ. Oke. Ya. Oke. ID button 2, klik, kita menambahkan dulu klik listener, kemudian kita menambahkan alert dialog ya, import alert dialog, kita menambahkan dialog interface. Oke, jadi maksudnya di sini adalah kalau yang tadi button next dia menjalankan main activity. Tapi jika kita klik button keluar, oke, jadi ini satu bagian ya. Yang button sama button next sama public main activity 2 ini adalah satu kesatuan. Oke, yang kedua kita buat berbeda sedikit. Nah, kalau button keluar kita klik, dia bacanya dari ID button 2 ya. Dia menjalankan ini. Case sebuah pilihan ya. Sebuah pilihan yaitu dia menjalankan metode exit. Jadi kalau button 2 diklik, maka dia menjalankan metode exit. Metode exitnya apa? Metode exit berupa alert dialog. Teksnya adalah apakah Anda ingin keluar. Jika kita pilihannya ya, oke, maka dia menutup main activity, dia menutup kelas ini ya. Dia menutup kelas ini main activity finish. Tapi jika tidak, maka dia menggunakan dialog cancel, artinya dia tetap pada posisi ini seperti itu pada tampilan aplikasi ya. Oke, nah ini kita coba buat APK-nya. Klik kanan di package, debug as, kemudian pilih Android application. Kita tunggu prosesnya untuk membuat file APK. Jadi kalau teman-teman mau buat button keluar, tinggal tambahkan ini, lalu tambahkan metodenya di bawah ini saja ya. Oke, sudah, kita coba buka yang tadi ya, bin tadi. Oke, dia masih menimpa yang sama ya, karena kita cuman melakukan modifikasi tapi tidak. Nah, ini sudah langsung tampil ya, activity dan intent tadi. Ini dia sudah next. Kalau kita next, dia pilih back ya, kita back. Kemudian ketika kita keluar, muncul pilihan apakah Anda ingin keluar. Jika kita ya, maka dia menutup aplikasi. Nah, ini ada sedikit kurang, coba kita lihat dulu ya. Ini finish, coba kita lihat finish affinity, kita tambahkan sorry. Oke, coba kita lakukan ulang ya. Debug as, finish saya lihat dulu. Coba kita lihat di Android Studio ya. Codingnya sama, cuma nanti kalau di Android Studio enak ya, nanti dia menunjukkan apa yang kurang gitu ya. Nah, sama kalau kita coba buat di Android Studio, kita ke bagian desain, misalkan kita tambahkan button keluar di sini. Oke, kita tambahkan di sini contoh. Kemudian kita atur posisinya sekali ya. Oke. Jadi kita lihat kurang codingnya di mana ya. Kemudian kita namakan dia tombolnya itu adalah, ingat ini ada button 3 ya, ini button 3, tulisannya adalah misalkan keluar atau exit ya, exit aja. Oke,
contoh. Nah, kita tambahkan codingan yang sama dengan yang tadi ya. Nah, ini kita tambahkan coding ini, button keluar ini. Oke. Kita taruh di bawah sini ya. Oke, seperti itu. Jangan lupa kita tambahkan implements di atas ya. Implements on click listener. Oke, seperti ini. Kemudian di bawah, oke, kita tambahkan yang tadi ya. Tambahkan yang sama ya. Ini sampai di situ. Nah, kita masukkan widgetnya, Alt Enter. Oke. Kemudian ini juga Alt Enter. Kita masukkan alert dialog, interface ya. Nah, ini kita tambahkan finish affinity ya. Finish affinity. Coba kita lihat di sini tadi. Ini maka dia menambahkan affinity. Ya, continue. Oke, kita coba buat klik kanan di package, kemudian debug S. Coba lihat di sini. Oke, file binnya kita coba install aplikasinya. Dia akan menimpa yang lama ini ya, pakai ADT tadi. Untuk dijalankan. Oh, dia tidak mau Affinity ternyata ya. Coba kita jalankan yang Android Studio ya. Oh, dia belum. Kita belum debug, sorry. Kita lakukan dulu build APK. Oke. Kita lakukan build APK setelah kita menambahkan metode exit ya. Jadi harus tambahkan finish affinity di sini ya. Kalau di materi coba saya lihat sudah ditambahkan atau belum ya untuk ADT-nya. Belum ya. Jadi tinggal ditambahkan finish affinity. Oke, proses Gradle sementara jalan untuk build APK. Running. Tunggu. Oke, kita buka locate. Kita klik locate untuk membuka aplikasinya. Kita gunakan saja. Nah, ini dia. Kita coba buka di Android, di Nox Player ya. Oke, lihat itu dulu. Kita coba buka. Oke, di sini tahan, lepaskan ke Nox Player. Kita coba lihat tampilannya. Kita tunggu proses install di sini. Coba kita lihat ya. Belum.
lagi. Ya. Kita lihat. Bisa loading, kita tunggu sebentar. Ya. Coba kita lakukan build ulang. Oke, kita buka lokasinya. Kita coba install ulang lagi untuk proses button keluarnya ya. Ini tahan, lepaskan ke sini. Knox player. Tunggu proses install di sini. Kita coba ya. Terus dia tidak mau. Coba kita hapus Affinity-nya ya. Atau saya harusnya pakai Affinity. Mungkin pengembangan Android Studio dia hapus ya. Kita lihat, kita hapus untuk Affinity-nya. Coba kita lakukan. Kita sementara build APK ulang ya. Oke, kita coba. Kan ya, diagrama. Ini dia. Coba install ulang lagi. Kita mengganti ini ya. Mengganti yang kita buat di Android Studio tadi. Coba kita jalankan. Saya tidak mau. Coba kalau di activity intent, jadi ya, coba kita keluar, muncul ya. Coba kita lihat yang sampai ada yang salah di sini. Button, oh sorry, ini button 3 ya. Nah, dari tadi sebenarnya tidak error nih. Ini button 3, ya banyak sekali. Jika button 3 diklik ya, ID-nya adalah button 3, oke. Nah, ini baru benar nih. Ini harusnya finish Affinity ya. Kita coba build APK. Kita tunggu prosesnya. Ternyata saya salah menamakan ID ya, sehingga dia tadi error. Oke, coba. Ini dia. Kita coba install lagi. Oke, kita coba jalankan. Ups, masih salah juga ya. Coba kita lihat. Button next dari ID button 3, oke.
dan exit. Button 3, jika button 3 diklik, dia akan menjalankan metode exit. Oke, benar sekali. Opsi enggaknya remains, bukan view ya. Salah ini. Kita remains on click listener ya. Oh, ini view ya, benar sekali. Button keluar. View. Oke, pilih button, keluar, ID-nya button 3. Jika button 3 diklik, maka dia menampilkan metode exit. Sekali, kita coba sekali lagi. Kita hapus yang tadi ya, kita uninstall yang lama. Kita install yang lama. Kita install dulu. Kita coba nanti lakukan install aplikasi yang sudah kita lakukan backend ini. Install ulang. Ini dia. Kita tunggu sampai proses installing complete ya di sini. TOS-nya memunculkan itu. Oke, ini dia namanya TOS ya, TOS. Coba jalankan, mudah-mudahan tidak error. Nah, tidak error ya. Nah, kalau kita next, dia berpindah ke sebelah, kita back, dia balik lagi ya. Ketika kita klik exit, maka ada pilihan ingin keluar atau tidak. Kita ya, maka dia menutup. Nah, ini maksudnya kenapa dia tutup itu, karena kita harus menambahkan finish affinity di sini. Nah, seperti ini. Sehingga coba kita build ulang. Mudah-mudahan tidak error ya. Kita coba buka lagi aplikasinya. Kita coba double klik saja di sini. Oke, kita coba lakukan install ulang di sini. Saya proses install nya. Kalau yang tadi, kalau kita tidak menambahkan finish affinity di sini ya, maka nanti dia cuma menutup kelas ini, tapi yang lama masih terbuka. Jadi dia tidak menutup secara keseluruhan launchernya ya. Jadi menu utamanya tertutup, main activity saja yang ditutup, tapi activity 2 tidak ditutup ya. Jadi kelas yang sebelum yang sudah terbuka itu dia tidak menutup.
Nah, tapi kalau kita menambahkan finish affinity ya, jadi nanti ketika teman-teman tambah di materi ya, ada dia artinya ini ketika kita klik button exit, oke, dia menjalankan metode exit. Metode exit itu adalah sebuah alert dialog ya, alert dialog yang pesannya adalah apakah ingin keluar gitu ya. Nah, kalau kita klik ya, maka dia menutup main activity, menutup kelas ini, activity ini secara keseluruhan misalnya gitu ya. Jadi finish affinity. Kalau tidak, maka dia tetap di kelas yang sama ya. Nah, jadi setelah kita lakukan debug, nanti jadinya seperti ini teman-teman. Nih, jadi jalankan. Oke, ketika kita klik next, dia menampilkan ini. Kita back, dia kembali lagi. Ketika kita klik exit, pilihan apakah Anda ingin keluar. Jika tidak, dia tetap ya. Kalau kita pilih ya, maka dia menutup semua. Seperti itu ya. Jadi menambahkan finish affinity. Oke, selanjutnya ini kita coba menambahkan gambar ya. Teman-teman, ini juga supaya memperindah tampilan aplikasi ya. Contoh tadi di tampilan layout 2 ini ya. Layout 2 ini di Android Studio sama dengan ADT sama saja ya teman-teman. Tapi saya kasih contoh di Android Studio saja lebih enak ya. Nah, ini kita misalkan menambahkan logo Stikom di sini. Contoh ya. Logo Stikom. Nah, itu caranya tetap kita kopikan. Contoh kita kopikan dulu gambar Stikom ya. Picture misalkan ITB Stikom ya. Contoh kita akan menambahkan logo ini ya. ITB Stikom ini aja lah ya. Oke, logo Stikom, ITB Stikom. Nah, gambarnya itu teman-teman kita naruhnya ke C, oke, ke C, kemudian lokal user ya, di C, kemudian user, nama laptop, kemudian Android Studio Project. Nah, kita lihat tadi di pemrograman mobile TI4B ya, folder kita. Kemudian kita punya aplikasi yaitu di activity dan intent. Activity intent ya. Kemudian app, src, main, res, drawable ya. Semua gambar disimpan di folder namanya drawable. Nah, nama dari gambar itu ya, nama dari gambar harus sebaiknya huruf kecil. Sebaiknya huruf kecil dan ukurannya tidak boleh terlalu besar dalam artian pikselnya ya. Misalkan di sini gambarnya adalah 179 kali 203 piksel ya misalkan. Jadi tidak boleh harus lebih besar daripada smartphone atau tablet ya, nanti dia error. Jadi ketika teman-teman masukkan kok error ya, padahal di emulator muncul gambarnya ya, karena memang ukuran gambar terlalu besar karena harus disesuaikan dengan mobile ya, perangkat mobile. Nah, di sini kita sudah masukkan gambar di sini. Nah, nanti di Android Studio ya, di bagian drawable sudah ada ya, ini TB. Oke, sudah ada, gambarnya sudah masuk. Nah, untuk menambahkan logo di sini gampang, kita tinggal ke desain saja, lebih mudah ya. Lalu kita pilih di bagian widget ya, ada image view. Nah, image view ini kita drag ya, seperti ini. Oke, lalu kita pilih gambar kita tadi, ITB ya. Yang penting kita sudah masukkan gambarnya dulu, itu lebih baik. Kemudian kita oke, nanti gambarnya masuk. Nah, sekali lagi atur posisinya, oke, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Jadi jika misalkan ini image view ya teman-teman ya, ini image view. Tapi kalau misalkan ketika di teman-teman sini mau masukkan sebagai image button ya, artinya kalau yang tadi kita pakai button ya, tombol gitu. Nah, kalau kita mau ganti dengan image button ya, tinggal kita gantikan sini button, ganti dengan image button ya. Contoh kita masukkan di sini, oke. TB saja, kita pakai gambar yang sama. Oke.
teksnya kita pindahkan ke bawah. Seperti ini. Nah, supaya dia hilang background abu-abu di belakang ini ya, kotak ini ya, kita tinggal tambahkan coding di sini teman-teman. Jadi ada image button di sini ya, di bagian kita ke bagian split, di bagian codingannya. Nah, kita tambahkan di dalam ini aja, terserah di bagian mana ya. Contoh saya tambahkan di sini. Oke, kita enter Android titik ganda background add 0 ya. Oke, jadi tambahkan backgroundnya adalah add 0. Coba saya taruh di bawah ya, biasanya di mana saja dia jadi ya. Nah, seperti ini ya, sehingga backgroundnya tidak ada. Nah, untuk proses klik misalkan tadi kita next ya. Nah, sekarang kita coba misalkan ketika kita klik image button ini, image ini, maka dia berpindah ke yang tadi ya. Nah, codingannya sebenarnya sama saja teman-teman. Jadi kita harus ingat dia punya ID-nya adalah image button ya, ID-nya. Nah, di main activity kita pakai yang sama sebenarnya ya. Kita kopikan yang di atas saja, oke. Oke, ini dia, kita kopikan saja. Kita letakkan ke bawah ya. Misalkan kita tambahkan aja ya. Nah, ini yang awalnya misalkan kita ganti ITB ya. ITB kita ganti dengan ITB. ID-nya tadi adalah, kita lihat ya, tadi image button ya. Nah, ID-nya adalah image button. Kita hapus yang di belakang ya. Nah, jika ini kan sebuah image button, jadi kita awalnya button kita ganti dengan image button. Ini di dalamnya juga image button. Oke, jika image button ini diklik, maka dia menampilkan main activity 2. Nah, kita tinggal tambahkan widget image button. Oke, jadi kalau kita klik gambar ini, oke, kita klik logo Stikom ini, TB Stikom, maka dia menjalankan main activity 2 juga ya, contoh seperti itu. Nah, kita coba build APK. Jadi yang awalnya button kita ubah saja menjadi image button, sehingga sudah modifikasi tombolnya. Jadi tombolnya bukan saja tulisan ya seperti ini, tapi juga kita bisa ganti dengan gambar. Nah, jadi kalau gambar berarti pakai image button. Caranya tinggal pakai di button lalu pilih yang image button seperti itu. Oke, kita tunggu proses build APK-nya. Sedangkan codingan pindahnya dan segala macam intentnya sama saja ya. Untuk menghilangkan ya, sekali lagi untuk menghilangkan background abu-abu, teman-teman tinggal tambahkan ini Android background add 0 ya. Nah, ini sudah jadi APK-nya. Kita coba klik locate untuk membuka file APK. Oke, ini dia. Kita coba lakukan install di Nox Player ya. Player, kita coba install. Ya, saya geser, start sini ya. Oke, kita tutup. Kita coba, kita tunggu prosesnya. Tunggu proses installnya. Oke, kita coba jalankan ya. Kita coba saja, mudah-mudahan sudah selesai lakukan install. Belum ya, masih install ternyata. Oke. Coba. Oke, ini dia sudah ya. Jadi kalau kita klik next tadi, dia muncul ke tulisan yang tadi ya. Lihat ya. Ini kan cuman image button, jadi tidak image saja ya, image view, jadi cuman
gambar saja, tidak ada berfungsi apa-apa. Ketika kita klik back, dia balik lagi. Oke. Loading. Nah, ketika kita klik logo ini, pastinya tadi kan image button dia harus menuju ke yang tadi lagi. Kita klik, coba. Nah, muncul lagi ya. Seperti itu. Jadi sudah gambar ini menjadi sebuah tombol seperti itu. Ya, jadi tidak button next lagi, tapi sudah ganti dengan logo. Gitu. Jadi ini bagian dari modifikasi ya. Exit, saya. Nah, sekalian karena kita sudah menambahkan gambar ya, kita coba langsung untuk mengganti ikonnya ya, ikon ini. Contoh misalkan kita pakai gambar yang sama. Logo IPB Istiqomah saja ya, gambar yang sama. Jadi kalau teman-teman punya gambar yang lain, silahkan masukkan ke drawable juga ya. Masih loading, kita tunggu. Nah, untuk mengganti logo teman-teman atau icon ya, menjadi icon, ada di folder bagian manifest ya, di Android manifest. Ya, ini dia Android manifest. Nah, teman-teman lihat di sini ada Android icon ya, di Android manifest, Android icon. Nah, ini teman-teman kita ganti add-nya bitmap ini dengan drawable. Lalu pilih nama gambarnya. Tadi misalkan ITB, kita pilih yang ini. Ya, jadi ikonnya ganti dengan drawable ITB. Itu ada di mana? Di folder drawable. Drawable-nya ada di C, user, nama laptop, Android Studio Project, tempat lokasi simpan kita ya, activity intent, kemudian app, src, main, res, drawable ya. Nah, gambarnya semua kita taruh di sini. Nah, kalau sudah, kita ganti ikonnya ini dengan nama file kita ya. Kita coba build APK. Oke, kita tunggu proses Gradle-nya. Masih build APK. Oke, kita klik locate untuk membuka lokasi filenya, file APK-nya. Ini dia. Kita coba lakukan install ulang di sini ya. Klik tahan, lepaskan Linux player ya. Kita tunggu nanti proses gantinya di sini. Save. Kita ulang ya, kita coba. Nah, sudah ganti ya, sudah berhasil diganti ikonnya. Oke, yang kita coba buka. Dan ini aplikasi yang kita buat tadi ya. Kayak ini image button, klik ini ya, klik logo, dia pindah ke sana ya. Gitu. Ini kalau next, exit kita ya, dan dia keluar ya, seperti itu.